Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang profil geografi negara Brazil. Posisi atau letak absolut Brazil adalah di Amerika Selatan, berbatasan dengan sebagian besar negara di benua itu, termasuk Argentina, Bolivia, Kolombia, Guyana Prancis, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, dan Venezuela. Koordinat geografisnya adalah sekitar 10 derajat lintang selatan dan 55 derajat bujur barat. Sedangkan letak relatif Brazil bisa dijelaskan sebagai berikut. Brazil terletak di sebelah timur dari Amerika Selatan, di sebelah barat Samudra Atlantik, dan di sebelah utara Venezuela, Guyana, Suriname, dan Kolombia. Di sebelah selatan Brazil berbatasan dengan Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Letaknya yang strategis mempengaruhi ekonomi dan politik regional. Profil fisik wilayah Brazil mencakup beragam geologi, bentuk lahan, cuaca, vegetasi, dan fauna. Geologi Brazil memiliki beragam macam formasi geologis, termasuk dataran rendah, Amazon, cekungan pantai Atlantik, pegunungan Andes, cekungan Paraná. Terdapat juga lapisan batuan yang kaya akan sumber daya mineral seperti emas, besi, dan bauksit. Bentuk lahan. Wilayah Brazil meliputi hutan hujan trop Amazon yang luas, savana di Cerrado, dataran tinggi di Serra do Mar, serta pantai yang panjang di sepanjang Samudra Atlantik. Brazil juga memiliki sungai Amazon yang merupakan sungai terbesar di dunia. Cuaca. Brazil memiliki iklim yang bervariasi dari tropis basah hingga semi-arid. Wilayah Amazon memiliki musim hujan yang panjang, sementara bagian selatan Brazil mengalami musim hujan dan musim kering yang lebih terpisah. Suhu rata-rata berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Vegetasi Brazil sangat beragam, termasuk hutan hujan Amazon yang kaya akan keanekaragaman hayati, savana di Cerrado, serta hutan subtropis di pegunungan Atlantik. Selain itu, terdapat juga padang rumput, semak belukar, dan vegetasi pantai yang khas. Fauna. Brazil adalah rumah bagi berbagai spesies fauna yang unik, termasuk jaguar, gabiara, tapir, anaconda, dan berbagai macam spesies burung yang eksotis. Hutan hujan Amazon di Brazil adalah salah satu habitat terbesar bagi keanekaragaman hayati di dunia, dengan ribuan spesies yang belum diidentifikasi. Di samping itu, perairan Brazil juga kaya akan kehidupan laut termasuk ikan paus dan penyu laut. Jumlah penduduk Brazil saat ini sebanyak 200.331.873 jiwa per minggu, 31 Maret 2024. Berdasarkan penjabaran Worldmeter dari data terbaru PBB 1. Populasi Brazil pada tahun 2023 diperkirakan 216.422.446 jiwa pada pertengahan tahun. Jumlah penduduk Brazil setara dengan 2,64% dari total penduduk dunia. Brazil menempati peringkat nomor 7 dalam daftar negara dan ketergantungan berdasarkan jumlah penduduk. Kepadatan penduduk di Brazil adalah 26 per kilometer kubik
persegi, 67 orang per mil persegi. Total luas daratan adalah 8.358.140 km persegi. Atau 3.227.045 mil persegi. 88,4% penduduk tinggal di perkotaan. 141.322.786 jiwa pada tahun 2023. Usia rata-rata di Brasil adalah 33,6 tahun. Selanjutnya, distribusi penduduk. Distribusi penduduk Brazil sangat tidak merata. Sebagian besar orang Brazil tinggal di dalam jarak 300 km dari pantai. Sementara bagian dalam lembah Amazon sebagian besar kosong. Dengan demikian, daerah padat penduduk terletak di pantai dan daerah berpenduduk jarang terletak di pedalaman. Brazil memiliki beberapa suku pribumi, yaitu Tupi-Guarani, suku Yanomami, suku Kayapo, dan suku Singu. Di Brazil, penduduknya sangat beragam secara rasial dan etnis. Berikut beberapa kelompok ras yang signifikan di Brazil, yaitu orang Kaukasia, orang Afrika, orang Pardo, orang pribumi Amerika, dan orang Asia. Selanjutnya, di Brazil juga terdapat beragam agama yang diakui dan dipraktikkan. Ada 5, yaitu 1 kekristenan, 2 protestanisme, nomor 3 ada agama Afrika Brazil, yang keempat ada kepercayaan pribumi, dan yang terakhir ada agama-agama minoritas. Brazil juga memiliki kualitas sumber daya manusia, sejarah, perekonomian, dan sistem pemerintahan. Oke, selanjutnya potensi wilayah. Brazil adalah negara yang memiliki potensi wilayah yang cukup luas dan kaya akan sumber daya alam. Pada tingkat ekonomi, Brazil memiliki pertumbuhan yang cukup baik. Dibuktikan pada tahun 2000 hingga 2012, Brazil menjadi salah satu ekonomi utama di dunia dengan pertumbuhan tercepat. Yang kedua, Brazil memiliki daerah pertanian terbesar, di mana mencapai 22% dan merupakan penghasil gula tebu terbesar di dunia. Luas untuk lahan pertanian tanaman tebu itu sendiri lebih dari 6 juta hektar. Yang ketiga, Brazil juga penghasil sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan biji besi. Banyaknya sumber daya alam ini memiliki potensi untuk mendorong perekonomian negara tersebut. Yang keempat dan terakhir, Brazil juga memiliki potensi dalam industri, termasuk industri minyak mentah dan bioetanol. Dengan banyaknya sumber daya alam yang dimiliki Brazil, maka potensi untuk mengembangkan kerjasama internasional guna mendorong perekonomian nasionalnya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah negara yang memiliki potensi untuk mengembangkan industri di negara-negara ketiga. Next. Potensi bencana. Beberapa potensi bencana alam yang terjadi di Brazil yang dapat menyebabkan kematian dan kerusakan. Yang pertama banjir. Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di Brazil yang dapat menewaskan orang dan menyebabkan kerusakan. Seperti dilansir di situs CNBC Indonesia, 36 orang tewas akibat banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah negara bagian Sao Paulo Utara. Yang kedua, tanah longsor. Tanah longsor juga merupakan bencana alam yang sering terjadi di Brazil. Seperti yang dilansir di Kompas, 35 orang tewas di tengah hujan lebat di timur laut Brazil yang disebabkan oleh tanah longsor. Yang ketiga, badai.
Brazil juga mengalami resiko bencana alam lainnya, termasuk korban tewas tinggal di lingkungan miskin di daerah berisiko tinggi di lereng pegunungan. Yang keempat, hujan lebat. Hujan lebat juga merupakan bencana alam yang sering terjadi di Brasil, seperti yang dilansir di DW. Hujan deras di Petropolis melampaui volume curah hujan untuk sepanjang bulan Februari. Yang kelima, kekeringan. Brasil juga mengalami resiko kekeringan parah yang dapat menyebabkan kerusakan dan kehilangan tanaman. Brasil memiliki sejumlah masalah regional yang berbeda. Berikut adalah masalah regional yang dihadapi oleh Brasil. Yang pertama ada kesenjangan ekonomi dan sosial. Kesenjangan ekonomi dan sosial antara wilayah perkotaan dan pedesaan sangat terlihat dari infrastruktur dan pendidikan di wilayah pedesaan. Solusinya peningkatan investasi dalam infrastruktur dan pendidikan di wilayah pedesaan, promosi pembangunan industri lokal, dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Yang kedua ada deforestasi Amazon dan kerusakan lingkungan. Deforestasi besar-besaran Amazon dan kerusakan lingkungan yang mengancam keberlanjutan ekosistem memiliki solusi penegakan hukum terhadap aktivis ilegal dan penguatan pengawasan hutan, serta pengembangan alternatif ekonomi berkelanjutan bagi komunitas lokal. Tiga, masalah kesehatan dan pendidikan. Masalah keterbatasan akses layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pedesaan dan pinggir kota. Solusi, peningkatan pelatihan tenaga medis dan pendidik serta peningkatan infrastruktur kesehatan dan pendidikan. 4. Konflik agraria dan keadilan sosial. Masalah konflik agraria dan ketidakadilan sosial terkait kepemilikan tanah dan sumber daya alam. Solusi, reforma agraria dan komprehensif untuk mendistribusikan tanah secara adil kepada petani kecil. 5. Ketidakstabilan ekonomi dan ketergantungan pada sumber daya alam. Masalah ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas, ketergantungan pada ekspor sumber daya alam, dan kurangnya diversifikasi ekonomi. Solusi, pengembangan sektor jasa dan manufaktur serta kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.